Puji nama Tuhan, mari siapkan setiap hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, membawa setiap pujian dan penyembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Haleluya, haleluya.
ucapan syukur ya Tuhan. Buat setiap kasih setiamu ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami membawa setiap hati kami untuk sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Mari kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang akan melawat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kelepasan, kesembuhan Tuhan. Mujizat boleh terjadi tempat ini ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Beracaralah ya Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Amin. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan ke akhirnya hanya dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya kita boleh ada pagi hari ini semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus kau kekuatan
Bapak Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah pagi hari ini kita semua boleh datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kita di altar Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan, kelepasan, pemulihan, bahkan mujizat terjadi saat kita sungguh-sungguh datang di altarnya. Haleluya Yesus, haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadirat-Nya. Mari terima pemulihan-Nya. Hadirat-Nya memenuhi kita. Sujud di altar-Nya baharui. Haleluya. Kami membawa hidup kami. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima anugerah-Mu. Anugerah yang membebaskan, anugerah yang memulihkan. Mari terima anugerahnya, haleluya. Dia amin, amin Tuhan.
Tuhan, semua kami yang ada di sini ada di altar-Mu. Dan semua kami mendapat berkat rohani yang Engkau nyatakan bagi kami secara pribadi karena Tuhan mengenal kami. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami. Para pelayan-pelayan-Mu menyiapkan kehidupannya. Umat-Mu menyiapkan kehidupan menyambut firman Tuhan. Kami junjung firman Tuhan, kami hormati firman Tuhan. Sehingga firman itu akan menghidupkan dan memberkati kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan, hormat dan pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, siap sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Haleluya, shalom. Semangat pagi semua ya. Haleluya. Saya suka sedih ya. Keadaan ibadah kita bukan berubah ya, tapi bergeser. Dulu kita tidak pernah pakai masker. Dulu kita tidak pernah jaga jarak, tapi keadaan membuat kita seperti itu. Ya, tapi itu tidak menghalangi kita untuk boleh merasakan lawatan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan pasti melawat umatnya. Karena hari-hari ini gerejanya sedang mempersiapkan hidup, merendahkan hatinya Tuhan, hati kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, langsung saja kepada kebenaran firman Tuhan. Iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Semua yang ada di sini punya iman. Justru karena kita beriman kepada Yesus, maka kita boleh beribadah. Ya, ada seorang ayah juga seorang anak Bapak Ibu. Mereka menaiki sebuah perahu di tengah-tengah sungai. Kemudian ketika mereka hendak mendayung, anak ini bertanya kepada ayahnya. Ya, boleh? Ada gambar ya? Ayah, dia bilang. Ada gambarnya Bu Lili? Nah ini mereka ya. Ketika mereka menaiki perahu itu, si anak bilang, ayah kok itu ada tulisannya ya. Di ujung dari sebelah, di ujung dari dayung ini ada tulisan iman. Kemudian di ujung yang sebelahnya lagi ada perbuatan. Apa artinya ayah? Lalu ayah bilang, itu artinya ketika kita memakai hanya satu ujung saja dari dayung ini, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Kita akan mutar-mutar saja di sini, gitu ya. Tetapi kedua ujung ini dari dayung ini harus kedua-duanya harus sama-sama digunakan. Iman dan perbuatan sama-sama digunakan. Sehingga mereka akan sampai kepada satu tujuan dengan cepat. Mereka akan sampai kepada satu tujuan yang mereka inginkan, yang mereka tuju. Karena apa? Dayungnya itu berfungsi. Ujung yang kanan dan ujung yang kiri berfungsi, digunakan. Ya, kanan dan kiri, iman dan perbuatan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang ada di sini, ya, iman dan perbuatan harus sama-sama bekerja sama, saling terhubung. Ya, di mana ada iman, di situ ada perbuatan. Ya, betul ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak orang-orang yang berkata, yang mengatakan, mengakui bahwa saya adalah seorang yang beriman. Tapi tidak dibuktikan dengan perbuatannya. Nah, kita akan lihat nanti apa kata firman Tuhan. Apakah iman yang seperti itu adalah iman yang hidup atau iman yang mati? Firman Tuhan akan mengajar kita pada pagi hari ini. Kemudian di sisi lain sebaliknya ada orang juga yang mengaku mereka hebat di dalam perbuatan. Mereka berbagi dengan orang-orang yang miskin, mereka berbagi hartanya. Mereka merasa hebat dalam perbuatan, mereka taat kepada aturan-aturan, mereka baik kepada orang-orang. Tapi mereka tidak mengarahkan iman mereka Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman dan perbuatan harus sama-sama ada, harus saling terhubung. Nah, apa kata firman Tuhan di dalam Yakobus Bapak Ibu? Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 mulai. Ya, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nanti kita akan jawab. Selanjutnya 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya.
Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya punya iman, setan pun punya juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar kepada Allah. 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, ini ada contohnya, Bapak Ibu. Bukankah Abraham, Bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kemudian di ayat yang ke-25, di sana Yakobus menyampaikan membuat satu ilustrasi pendekatan. Nih, tokoh-tokoh iman melakukan ini. Mereka punya iman namun mereka juga punya perbuatan, dua-duanya harus sama-sama berjalan. Dan bukankah demikian juga dengan Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos dari jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh Allah adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau dirubah susunannya kalimatnya, tanpa perbuatan iman mati. Nah, kalau kita menyimak dari kalimat ini, puncak atau tujuan dari kalimat ini adalah iman. Iman itu menjadi sempurna, iman itu menjadi kokoh, iman itu menjadi dewasa, ya, menjadi kuat, menjadi sempurna kalau ada perbuatan. Sekarang kita boleh menjawab. Ketika ada pertanyaan tadi di ayat yang ke-14. Ya, kalau kamu punya iman tapi kamu tidak punya perbuatan. Apa? Jawabannya, maka iman kita itu adalah mati. Nah, iman itu apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Iman itu adalah pengharapan kita, dasar kita untuk berharap. Iman itu adalah dasar untuk kita boleh melihat sesuatu yang belum terlihat oleh mata jasmani kita, itu akan nyata. Ya, jadi iman itu jembatan untuk kita boleh melihat perbuatan besarnya Allah. Kita semua yang ada di tempat ini adalah umat yang beriman kepada Allah kita yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian tidak cukup hanya iman, tetapi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Apa itu perbuatan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Perbuatan itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Iman dan perbuatan harus berjalan beriringan. Ya. Nah, ada dua kebenaran yang akan memberkati kita pagi hari ini Bapak Ibu. Dari iman tanpa perbuatan adalah mati. Dari kisah kitab Yakobus ini. Yang pertama, banyak hal yang hebat yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jika kita punya iman dan perbuatan. Semua yang percaya katakan amin. Ya, Yakobus sudah menjelaskan. Ini loh contohnya. Abraham itu adalah tokoh dari Alkitab yang luar biasa. Ya kan, di mana luar biasanya? Ketika Allah menyuruh dia pergi ke satu negeri dari negeri nenek moyangnya di mana dia sudah nyaman, dia kaya di sana. Tapi Tuhan Allah suruh dia ke sebuah tempat yang tidak tahu. Dia percaya kepada Allah. Lalu dia bilang, nanti dulu Tuhan. Tidak, dia berbuat. Ada tindakannya, dia pergi. Satu perbuatan ya. Kemudian, jadi ada sesuatu hal yang kurang di dalam keluarga Abraham dan Sarah ya, walaupun kaya tapi mereka belum punya keturunan. Ya, ini pergumulan mereka. Ini yang dinaikkan doa-doanya Abraham kepada Tuhan Allah.
Lalu Tuhan bilang, aku akan membuat keturunanmu banyak. Lalu ketika Allah memberikan Abraham seorang anak yang bernama Ishak, Tuhan bilang, persembahkan anakmu kepadaku, berikan anakmu kepadaku. Dia percaya kepada Allah, tapi dia juga berbuat. Dia punya ketaatan, dia bertindak, dia mempersembahkan Ishak itu di mezbah. Tuhan memperhitungkan iman dan perbuatan Abraham itu sebagai sebuah kebenaran. Lalu dampaknya apa Bapak Ibu? Ada sebab, ada akibat. Akibatnya apa dari perbuatan yang dilakukan oleh Abraham atau ketaatannya? Apa akibatnya? Benar, firman Allah digenapi, janji Allah digenapi. Keturunannya menjadi banyak. Abraham dan keturunannya termasyur. Itu janji Allah. Kemudian Bapak Ibu contoh yang kedua adalah Rahab. Rahab ini adalah orang Yeriko yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi dia dengar berita bahwa Allahnya Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Yang selalu memberikan pertolongannya kepada bangsa Israel. Satu ketika mereka mendengar bahwa Yeriko itu akan dihancurkan. Kemudian utusan Yosua datang ke Yeriko itu untuk mengintai, untuk bisa menguasai kota itu. Lalu tepat ya, bukan kebetulan ya. Itu suruhan dari Yosua, para pengintai itu datang, suruhan prajurit ya Yosua datang ke rumah Rahab. Mereka ngobrol, mereka tahu itu, Rahab tahu itu adalah orang Israel. Seharusnya tidak boleh, begitu ya. Jadi kalau ketahuan oleh prajurit Yeriko, maka nyawa adalah taruhannya. Tetapi itulah dia lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rahab percaya kepada Allahnya, Allah Israel, Allah yang menyelamatkan. Sehingga dia juga menyembunyikan suruhan dari Yosua. Lalu akibatnya apa Bapak Ibu? Dia bertindak ya, tindakannya apa tadi? Menyembunyikan para suruhan dari Yosua. Supaya ketika diintai kota itu mereka akan mengalahkan kota itu. Itu kemenangan itu Rahab ambil bagian di sana. Itu sebabnya Alkitab mencatat. Bahkan di kitab Ibrani Bapak Ibu. Ya, nama Rahab juga ditulis. Karena apa? Imannya dan perbuatannya. Lalu apa akibatnya? Akibatnya ketika Rahab menyembunyikan, yaitu perbuatannya, itu tindakannya, suruhan dari Yosua. Rahab dan keluarganya diselamatkan. Tidak ada yang lain, semua dimusnahkan kecuali keluarga Rahab. Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, ketika saya menyiapkan firman itu dan saya belajar dari WPDA, dari kitab Ibrani, khususnya pasal yang ke-11 ini luar biasa. Ya, ada tokoh-tokoh Alkitab yang dituliskan di sana. Baik Henok, baik Musa, baik Abraham, baik Rahab. Mereka itu menerima akibat dari tindakan mereka. Mereka menerima akibat dari perbuatan mereka. Mereka kenapa berbuat? Kenapa bertindak? Karena mereka punya iman kepada Allah. Akibatnya apa? Mereka diselamatkan oleh Allah. Nuh, dia beriman, tapi dia juga harus bertindak. Apa tindakannya? Membuat bahtera seperti yang Allah perintahkan. Apa yang dia terima akibat dari perbuatannya dan imannya, seisi keluarganya diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini kita tahu bahwa kita tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus lagi. Yesus sudah naik ke surga, tetapi kita tidak sendirian. Kita bersama dengan Roh Kudus dan juga janji-janji firman Tuhan. Itu yang menolong kita, menguatkan kita. Dan kita mau semua di dalam kehidupan kita ini mau melihat Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Itu iman kita. Tetapi melalui dari kitab Yakobus ini kita mau menyertakan ada perbuatan-perbuatan, ada tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang kita imani. Nah, sekarang mungkin kita bisa merenungkan. Saya sudah berdoa sekian lama kepada Tuhan, tapi kok Tuhan belum jawab. Saya sudah berdoa untuk anak-anak, untuk pekerjaan, tapi belum ada perubahan. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita belum melakukan, belum berbuat seperti apa yang kita imankan. Ya, jangan kita pikir, wah, gak perlu iman. Cukup berbuat saja, tindakan saja. Enggak. Ternyata firman Tuhan menjelaskan pagi ini kepada kita. Ketika kita punya iman, kita juga harus bertindak. Apa tindakan kita Bapak Ibu? Ketika kita berdoa untuk sesuatu hal, kita percaya Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan membimbing kita.
apa yang harus kita lakukan sesuai apa yang kita imani. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan COVID-19 boleh melanda seluruh dunia dan kita boleh merasakan dampaknya. Begitu ya. Nah, yang kita lakukan sekarang ini bukan karena kita takut Bapak Ibu ya. Kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak, kita harus menghindari kerumunan. Ada orang yang bilang, orang yang di pasar lebih beriman daripada orang yang ada di dalam gereja. Orang yang di pasar mereka berani berdesak-desakan, berdekat-dekatan. Itu konyol, Bapak Ibu, mereka mengeraskan hati. Ya, tetapi yang kita lakukan ini Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada di sini. Kok gereja nggak punya iman ya? Apa Tuhannya tidak bisa melindungi kita? Enggak Bapak Ibu, bukan seperti itu. Yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari iman kita. Amin. Jadi lakukan terus apa yang menjadi bagian kita. Karena kita percaya darah Kristus akan menutup bungkus kita, menyucikan kita, memberikan kita perlindungannya. Ingat, bukan hanya perbuatan saja. Jangan mengaku bahwa kita hebat dalam perbuatan kita. Kita proteksi diri kita lalu kita tidak mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Salah juga. Ya, dua hal harus berjalan. Iman dan perbuatan harus sama-sama berjalan. Saya percaya ketika kita berdoa setiap hari minta perlindungan Tuhan, lalu kita menjagai kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan, saya percaya Tuhan pasti melindungi kita. Orang yang taat, orang yang berbuat, Tuhan pasti melindungi, kita akan diselamatkan. Amin. Kebenaran. Kemudian ada seorang ilustrasi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Ada seorang nelayan, dia terhempas, dia ada di tengah-tengah lautan. Dia sendirian di sana. Kemudian apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada orang-orang di sekitarnya, tidak ada kapal yang menghampiri untuk menyelamatkannya. Lalu akhirnya setelah berjam-jam dia selamat Bapak Ibu. Lalu seorang wartawan berkata, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda lakukan ketika Anda berada di tengah-tengah lautan seorang diri? Dia bilang jawabnya, saya merasa ketakutan. Saya merasa bahwa kematian itu sudah dekat. Tapi yang saya lakukan adalah berdoa di jam-jam di mana saya berada seorang diri di tengah-tengah lautan. Oh ya, luar biasa, betul. Jadi mungkin melalui doa Bapak sudah selamat seperti saat ini. Lalu ada lagi yang Bapak lakukan? Oh tidak, saya harus bertindak. Kalau saya hanya berdoa saja itu adalah seperti seorang yang bodoh, dia bilang. Ketika saya berdoa, ya Tuhan menuntun saya untuk melakukan sesuatu hal yang bisa saya lakukan. Yaitu saya membuang barang-barang yang bisa menarik perhatian kapal-kapal yang lewat. Lalu saya teriak-teriak, tolong, dan lain sebagainya. Dan akhirnya Bapak Ibu, iman dan perbuatannya itu mendatangkan keselamatan bagi dia. Ya, jadi jelas bagi kita Bapak Ibu, apa yang saat ini sedang kita doakan. Kita punya iman, tetapi kita juga harus bertindak dan berlaku. Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Ya, sesuai dengan iman yang kita punya. Kebenaran yang kedua, perbuatan kita itu Bapak Ibu akan menunjukkan iman kita. Ya, sudah jelas tadi di ayat yang ke-15, di sana ada pendekatan, sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh kitab Yakobus ini. Bahwa ketika ada seorang yang tidak punya apa-apa, dia tidak punya pakaian yang bagus, dia lapar, dia tidak punya makanan. Lalu yang melihat itu dia bilang, pergilah, disuruh pergi. Lalu makanlah kamu dengan kenyang, pakailah bajumu yang hangat. Coba Bapak Ibu, perbuatannya ada gak di situ? Hanya berkata-kata saja tanpa perbuatan. Padahal yang ngomong itu seharusnya yang dilakukan adalah memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari orang yang sedang kelaparan dan tidak punya apa-apa. Nah, perbuatan kita itu Bapak Ibu, perbuatan kita itu menunjukkan iman kita. Dan kalau kita punya iman dan perbuatan, itu akan menunjukkan identitas kita. Apa identitas kita? Identitas kita adalah, kita ini adalah anak-anak Allah, betul? Anak-anak Allah Bapak Ibu, kita adalah pewaris kerajaan Allah. Jadi kalau kita ini adalah pewaris, anaknya raja, kehidupan kita gak boleh sembarangan. Kita berkata-kata gak boleh sembarangan. Melayani tidak boleh sembarangan. Kehidupan kita gak boleh sembarangan. Perbuatan kita gak boleh sembarangan. Harus hati-hati karena kita ini adalah anak raja.
pewaris kerajaan Allah. Pewaris kerajaan Allah Bapak Ibu. Haleluya. Perbuatan kita harus menunjukkan identitas kita. Kita punya iman dan kita berbuat, itu akan menunjukkan identitas kita. Nah, perbuatan kita itu tampak di mana ya Bapak Ibu ya? Perbuatan kita itu tampak di mana? Mungkin kita pernah mendengar statement ya kepada anak Tuhan ketika jatuh melakukan kesalahan. Wah, kenapa dia seperti itu? Dia kan anak Tuhan. Dia kan seorang pelayan Tuhan. Dia kan seorang yang setia ke gereja. Nah, menjadi kita disorot, kita menjadi dihakimi, kita menjadi batu sandungan. Karena apa? Perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita. Artinya apa Bapak Ibu? Orang-orang di sekitar kita menuntut kita. Allah yang kita imani menuntut kita juga. Melalui apa? Perbuatan kita. Ya, perbuatan kita itu harus selaras dengan iman kita. Kalau tidak, kita akan menjadi batu sandungan. Wah, seperti itu ya anak Tuhan ya, dan lain sebagainya. Nah, perbuatan itu akan tampak di mana Bapak Ibu? Ya, saya menyampaikan bahwa keluarga adalah wadah yang paling besar, penyumbang terbesar untuk kita menyempurnakan kedewasaan iman kita. Betul Bapak Ibu? Kenapa di dalam keluarga? Karena waktu kita lebih banyak di dalam keluarga. Membentuk atau membangun sebuah keluarga itu enggak mudah. Mempertahankan kerukunan keluarga itu tidak mudah, betul? Bapak Ibu, enggak mudah. Banyak hal yang harus dihadapi. Jadi tidak seperti yang kita ucapkan ketika sepasang akan menikah. Kita mengucapkan apa? Selamat berbahagia ya. Seharusnya bukan itu ya Bapak Ibu. Selamat bonyok. Ya kan? Karena ada penyelesaian karakter di tengah-tengah keluarga yang kita bangun. Suami ternyata seperti ini. Istri ternyata seperti ini. Ada banyak suami-suami yang sudah merasa, waduh, aku tidak tahan lagi dengan istriku. Yang istri juga berkata, aku tidak tahan lagi. Bagaimana ini? Apakah aku harus berhenti? Tapi saya percaya, ketika kita sadar Bapak Ibu, kita sadar bahwa di dalam keluarga kita harus mempraktekkan melalui perbuatan kita. Kita harus mengamalkan apa yang kita imani. Ya, istri akhirnya bisa mengasihi suaminya apa adanya. Suami juga sebaliknya. Dan sehingga ketika keluarga suami istri akan memiliki konsep yang seperti ini. Tidak berkata, sudah berhenti. Jodoh kita sampai di sini saja. Saya mau cari jodoh yang lain. Yaitu di luar sana Bapak Ibu. Karena mereka tidak punya satu konsep yang benar. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita Bapak Ibu. Bahwa keluarga itu adalah tempat kita belajar. Mempraktekkan apa yang kita imani. Keluarga, anak-anak kita juga turut menyempurnakan di dalam kedewasaan iman kita. Siapa lagi? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Selain kita bersosial dengan keluarga kita, kita juga bersosial dengan teman-teman kita. Siapa saja teman kita? Mungkin teman kerja, teman pelayanan, teman bisnis, ya dan lain sebagainya. Lalu kita diperhadapkan dengan karakter-karakter yang kita tidak inginkan. Kita ada keles di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dulu saya berdoa. Ketika saya merasakan kekecewaan dari seorang, saya berdoa, Tuhan ubahkan dia, jamah dia. Rupanya itu tidak mengubah Bapak Ibu. Ya, yang saya lihat, wah malah menjadi-jadi. Tapi saat ini ketika saya disadarkan oleh firman Tuhan, saya tambahkan doa saya, Tuhan, ketika saya berdoa untuk dia, apa yang harus saya rubah dari hidupku? Ya kan? Apa yang harus saya perbuat atas apa yang terjadi ini? Jadi Bapak Ibu, kekecewaan itu pasti ada. Tengah-tengah komunitas kita bergereja, pasti ada kekecewaan. Tapi jangan buru-buru menutup hati untuk dia. Jangan buru-buru memutus hubungan dengan dia. Jangan buru-buru membenci dan menjauhi dia, membuang muka ketika kita bertemu dengannya. Wah, aku tidak mau berpapasan dengan dia. Jangan buru-buru Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan itu. Ya, kita berada di tengah-tengah orang yang kompleks, berbagai karakter, supaya apa? Kita disempurnakan di sana. Kedewasaan iman kita disempurnakan di sana. Amin. Jadi saat ini
ketika kita bertemu dengan hal-hal yang sulit bagi kita, puji Tuhan. Tuhan mau bentuk saya, iman saya mau naik level lagi. Saya mau lebih lagi bertumbuh dewasa. Ya, di iman itu dinamis Bapak Ibu. Dinamis, bertumbuh. Tambah level lagi, naik tingkat lagi. Supaya kita menjadi gereja yang siap menuai jiwa-jiwa. Jadi kita sudah menang atas diri kita, kita juga akan memenangkan jiwa-jiwa. Melalui apa? Pasti hidup kita berdampak. Amin. Iman dan perbuatan harus berjalan bersama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah takut. Aduh, aku susah untuk berubah. Aduh, saya punya pergumulan. Jangan takut, ada janji Tuhan dan Tuhan akan meneguhkan kita. Kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar. Ini harus dikatakan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Supaya iman kita di-refresh lagi, hati kita, roh kita di-refresh lagi Bapak Ibu. Jadi nggak hanya sekedar, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Sebab kau imanku, sebab kau Tuhanku. Lalu pulang begitu saja. Tapi benar-benar ketika kita mau mengikrarkan, memproklamirkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, itu harus sesuai dengan hati kita, kesungguhan hati kita. Maka kita akan dikuatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan, biarlah kita mulai hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita punya iman, namun kita juga harus berbuat supaya kita boleh melihat hasil yang maksimal di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Ini iman kami. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami beriman. Tuntun kami Tuhan untuk berbuat sesuai dengan apa yang kami imani. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak akan takut, kita tidak akan gentar. Sebab Tuhan adalah iman kita. Sebab Dia adalah Tuhan kita yang menolong kita untuk bertumbuh dewasa, yang menolong kita untuk melihat keajaiban besar terjadi bagi kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama-sama katakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Semua yang percaya katakan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Janji-Mu menyertai kami Tuhan. Haleluya. Di dalam kekuatan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya bagi kami. Ku percaya janji-Mu tuntun kami ya Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Amin, haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan.
Yesus, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau akan terus menolong setiap kami Tuhan. Biarlah iman kami boleh semakin bertumbuh ya Tuhan. Dan kami boleh melakukan setiap iman kami dengan perbuatan kami ya Tuhan. Sehingga mujizat-Mu boleh terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu, Pendeta Samsinar ya Tuhan. Pakai kehidupannya dengan urapan-Mu yang lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu. Pakai dia Tuhan, sehingga dia boleh menjadi berkat dimanapun dia melayani Bapa. Berkati keluarganya ya Tuhan, anak-anaknya ya Tuhan dan suaminya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Ada sedikit pengumuman ya Bapak Ibu. Saya sebagai koordinator sekolah minggu dan mewakili guru-guru sekolah minggu di gereja kita. Satu, saya meminta mohon dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah minggu ya. Supaya Bapak Ibu tetap dapat mendampingi dan membimbingi anak-anak kita dalam ibadah online sekolah minggu. Supaya pertumbuhan rohani anak-anak kita dalam pengenalan akan Tuhan semakin bertumbuh. Haleluya. Meskipun ibadah di rumah, anak-anak sekolah minggu juga dapat memberikan persembahan. Boleh dimasukkan dalam amplop putih ditulis persembahan untuk sekolah minggu. Kemudian Bapak Ibu dapat membawanya ke gereja, memberikan kepada guru sekolah minggu, Bendahara Ibu Esther Pago dan Ibu Yati, atau diberikan kepada Ibu Pendeta Lili. Kemudian bila ada kendala Bapak Ibu kesulitan dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu, anak-anak mengalami kesulitan, boleh japri ke saya atau WA ke guru-guru sekolah minggu. Nanti mungkin kita bisa memberikan solusinya ya Bapak Ibu. Haleluya. Yang terakhir, jangan lupa kirimkan foto waktu anak-anak kita beribadah online dan kirimkan hasil kreativitas mereka supaya mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berikan komentar yang baik, saran boleh di link YouTube kita, GSJA Cisarua. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian ibadah tengah minggu kita, ibadah kaum wanita, hari Selasa jam 12 siang di gereja. Hari Rabu ada ibadah kaum pria, jam 6 sore di gereja. KKA pun berjalan seperti biasa Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, demikian pengumuman. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari yang bertugas saya persilakan. Nanti Ibu Sasa akan pimpin dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, di pertengahan ibadah kami siang hari ini, kami banyak diberkati oleh Tuhan. Terimalah Tuhan segala pujian, segala hormat bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan siang hari ini Tuhan, kami rindu untuk mempersembahkan sedikit dari banyak yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau menyucikan, mengkuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami ini menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan untuk boleh memberkati pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang mungkin belum dapat memberi. Kami percaya berkat Tuhan akan senantiasa tercurah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Tak
gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tangan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terima kasih buat setiap persembahan. Tuhan akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat pujian, ku percaya janjimu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Waktu di selanjutnya saya serahkan pada Bapak dalam Gembala. kekuatanmu. Tanyakan segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami yang pertama. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Haleluya. Curahkan kuasa dan urapan-Mu, anugerah-Mu turun bagi hamba-hamba-Mu, baik worship leader, para singer, para pemain musik, pelayan asal kekuatan hamba-Mu yang ditekan firman Tuhan. Khususkan, kuduskan, urapi Tuhan. Demikian jemaat-Mu sudah hadir, tambahkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah kami yang kedua. Tuhan campur tangan dalam segala sesuatunya. Karena kami percaya ibadah kami tidak pernah sia-sia. Ibadah kami banyak mengandung janji-janji kebenaran firman Tuhan. Baik untuk hidup di dunia sekarang ini, bahkan untuk hidup di dunia yang akan datang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang pimpin perjalanan kami. Tuhan tutup bungkuskan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama menerima doa berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama dengan saya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu yang ingin mengurapi engkau, memberkati engkau dan memimpin engkau memasuki minggu-minggu yang baru bersama dengan Roh-Nya yang kudus.
Kudus. Haleluya. Umataka hambaya sigirala. Imayara sanduriyataka humala hambatak. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau pada pagi hari ini. Karena engkau setia beribadah, engkau setia melayani, dan biarlah berkat-berkat yang dari Allah Bapa senantiasa memberkati engkau. Dan Tuhan Yesus akan mengurapi engkau, baik dalam kehidupan kamu sehari-hari, bahkan untuk kehidupan yang akan datang. Dan biarlah Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita, senantiasa membimbing, mengurapi dan pimpin engkau, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang kelak kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau terima hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum kita bersama-sama bersalaman, mari kita deklarasikan Tuhan kita, yaitu Yesus Reign yang akan memerintah hidup kita. 1, 2, 3. Yesus Reign, Yesus Reign, Yesus Reign, Yesus Reign, Yesus Reign, Yesus Reign, Yesus Reign. Tuhan memberkati. Bab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, Ku tak gentar.